touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam matematika karena sering digunakan dalam aljabar, geometri maupun perhitungan lainnya. Sebelumnya kita harus tahu bentuk akar itu apa sih? Bentuk akar adalah bentuk bilangan yang berada di dalam tanda akar dan hasilnya tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan rasional secara tepat. Simbol akar ditulis dengan tanda. Contohnya akar 4 sama dengan 2 karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Namun tidak semua bilangan di dalam akar menghasilkan bilangan bulat. Contohnya akar 2. Nilai akar 2 tidak dapat dituliskan secara tepat dalam bentuk pecahan maupun bilangan bulat sehingga disebut bentuk akar. Tadi kan Bapak bilang bahwa akar 4 sama dengan 2 karena 2 kali 2 menghasilkan 4. Jadi apa sih hubungan antara pangkat dengan akar? Akar sebenarnya merupakan kebalikan dari perpangkatan. Misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka akar 4 sama dengan 2. Secara umum akar dituliskan dengan akar A sama dengan A pangkat 1/2. Artinya akar kuadrat dapat ditulis sebagai pangkat 1/2. Contoh, akar 9 bisa kita tuliskan ulang menjadi 9 pangkat 1/2 yang dimana menghasilkan 3. Selain akar kuadrat, terdapat juga akar pangkat 3. Misalnya pangkat 3 akar 8 sama dengan 2 karena 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Bentuk akar juga memiliki sifatnya masing-masing. Dalam perhitungan matematika terdapat beberapa sifat bentuk akar yang penting untuk dipahami. Sifat pertama yaitu akar A dikali B sama dengan akar A dikali B. Contoh, akar 12. 12 bisa kita faktorkan menjadi 4 dan 3. Jadi bisa kita tulis akar 4 dikali 3. Lalu kita pisahkan akar 4 dikali akar 3 yang dimana akar 4 itu 2, akar 3 tetap akar 3. Jadi akar 4 dikali akar 3 menghasilkan 2 akar 3. Sifat kedua yaitu akar A per B, dimana bisa kita tuliskan ulang menjadi akar A per akar B. Contoh, akar 16/25 kita bisa tuliskan ulang menjadi akar 16 per akar 25, dimana akar 16 itu 4 dan akar 25 itu 5. Jadi hasilnya kita mendapatkan 4/5. Sifat selanjutnya ataupun sifat yang ketiga yaitu akar A kita kuadratkan menghasilkan A. Contoh, akar 7 kita kuadratkan maka kita akan mendapatkan hasil 7. Bentuk akar ternyata juga bisa disederhanakan seperti yang tadi kita bahas pada sifat utama. Menyederhanakan bentuk akar berarti mengeluarkan faktor kuadrat sempurna dari dalam akar. Contoh, akar 18. 18 itu bisa kita dapatkan dari 9 kali 2. Maka akar 18 bisa kita tuliskan menjadi akar 9 dikali akar 2, dimana kita mendapatkan hasil 3 akar 2. Contoh lainnya yaitu akar 50. Akar 50 bisa kita tuliskan ulang menjadi
menjadi akar 25 dikali akar 2. Kenapa akar 25 dikali akar 2? Karena 50 bisa kita dapatkan dari 25 dikali 2. Maka kita tuliskan akar 25 dikali akar 2. Lalu kita mendapatkan hasil 5 akar 2. Jadi bentuk akar yang sederhana adalah bentuk yang tidak lagi memiliki faktor kuadrat sempurna di dalam akar. Selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk akar hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki akar yang sama. Contoh, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Kita mendapatkan hasil 8 akar 2. Contoh lainnya yaitu 7 akar 5 dikurang 2 akar 5. Jadi kita hanya mengurangkan koefisiennya saja. 7 dikurang 2 menghasilkan 5, maka kita mendapatkan hasil 5 akar 5. Tetapi akar 2 ditambah akar 3 tidak dapat kita jumlahkan. Kenapa? Karena kedua akar tersebut memiliki bentuk akar yang berbeda, maka tidak bisa kita jumlahkan. Setelah penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya masuk ke operasi perkalian bentuk akar. Dalam perkalian, koefisien dikalikan dengan koefisien dan akar dikalikan dengan akar. Contoh, 2 akar 3 dikali 4 akar 2. Kita koefisiennya kita kalikan dan akar dikalikan juga dengan akar lainnya. 2 kali 4 hasilnya 8 dan akar 3 dikali akar 2 mendapatkan hasil 6. Jadi kita mendapatkan hasil 8 akar 6. Selain operasi perkalian bentuk akar, tentu saja kita masuk ke operasi pembagian bentuk akar. Contoh, akar 18 dibagi akar 2. Maka bisa kita tuliskan akar 18 per 2. 18 bagi 2 kita mendapatkan hasil 9. Lalu akar 9 yaitu akar 9 itu nilainya 3. Tadi kan kita sudah belajar tentang operasi pembagian bentuk akar. Lalu jika dikasih soal yaitu berapakah hasil dari 1 per akar 2, kita tidak bisa menyelesaikan soal tersebut jika penyebutnya merupakan bentuk akar, sedangkan pembilangnya merupakan koefisien tetap. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus merasionalkan penyebutnya. Apa sih arti dari merasionalkan penyebut? Merasionalkan penyebut berarti menghilangkan bentuk akar yang berada di penyebut. Contoh, 1 per akar 2. Kalikan pembilang dan penyebut dengan akar 2. Maka 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 maka tetap akar 2. Lalu akar 2 dikali akar 2 maka menghasilkan nilai 2. Jadi kita mendapatkan hasil akar 2 per 2. Sekarang penyebutnya sudah tidak mengandung akar. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka disimpulkan bahwa bentuk akar merupakan bilangan yang berada di dalam tanda akar dan tidak dapat dinyatakan secara tepat sebagai bilangan rasional. Bentuk akar memiliki beberapa sifat penting, yaitu memudahkan perhitungan, seperti sifat perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Selain itu, bentuk akar juga dapat disederhanakan, dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagi, serta digunakan dalam berbagai penyelesaian masalah matematika. Dengan memahami konsep dasar bentuk akar, kita akan lebih mudah mempelajari materi matematika yang lebih lanjut seperti persamaan kuadrat, fungsi, dan geometri. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di hari-hari berikutnya kita bisa berjumpa kembali ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.